masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia menyebabkan banyak pedagang yang memutuskan untuk mogok berjualan. Harga daging sapi yang mencapai Rp120.000 per kilogramnya membuat pedagang rugi. Salah satunya yang terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung bersama reporter Metro TV Yanka Katria. Yanka, apakah hari ini pedagang sapi sudah mulai aktif berdagang kembali? Ya, pada pagi hari ini di Pasar Palmerah masih terlihat tidak ada aktivitas dari para penjual daging yang ada di sini, dan memang ada banner di belakang saya. Ini tertulis dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 12 Agustus pedagang daging sapi di Pasar Palmerah masih akan melakukan mogok tidak berjualan dikarenakan harga daging yang masih terus meroket hingga saat ini mencapai Rp120.000 per kilogram. Dan saat ini saya akan mewawancara satu orang pedagang yang ada di sini untuk mengetahui seperti apa aktivitas penjualan daging sapi yang terhenti saat ini. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Ato. Pak Ato, bisa diceritakan nggak? Ini kan sudah mogok ya, Pak ya. Memang suplainya sendiri ada terhenti atau sulit seperti itu? Memang agak sulit, barangnya nggak ada. Jadi kita menaikkan harga sepihak ini. Jadi ke pasar mendingan libur daripada kita menanggung rugi terus. Ya, berapa? 4 hari. Ini untuk sementara 4 hari. Kalau misalnya nggak turun juga, seterusnya mungkin. Nanti setelah tanggal 12, jika harganya belum kembali normal, apakah sudah akan berjualan atau masih akan mogok? Ya, kalau misalnya harganya selalu tinggi, kita nombok terus mendingan libur. Kalau misalnya ada penurunan harga sedikit lah. Yang penting kita ada penurunan harga, kita mulai lagi dari hari Kamis. Mungkin Bapak punya langganan atau seperti pemasukan daging ke catering atau warung nasi seperti itu, kan pasti ada dampaknya juga untuk mereka, Pak, terhentinya penjualan daging seperti ini. Bapak punya solusi sendiri tidak? Ya, sebelumnya kan kita udah kabarin bahwa daging itu sekarang mahal, harganya sekian. Mereka udah pada tahu, cuman kita kasih yang untuk 3 hari aja gitu. Kita kasih stok 3 hari, buat jualan 3 hari. Iya. Jadi sebelum mogok ini sudah menstok sejumlah daging untuk langganan Bapak untuk disuplai-suplai ke rumah makan dan sebagainya ya, Pak ya. Lalu harapan Bapak nih sebagai pedagang daging sapi dengan harga yang terus meroket ini seperti apa harapannya? Ya, harapannya supaya dari tiket itu jangan semaunya dia. Ini hari kata dia potong harga sekian, kalau misalnya nggak mau nggak mau udah nyari tempat lain. Cuman saya nggak bisa begitu, terlalu kasar kata saya gitu. Ya kalau gitu mendingan libur aja kita daripada naikin terus tiap hari 2.000 kan nggak enak juga. Kalau boleh tahu, tadi kan harganya udah Rp120.000 ya, Pak, per kilogram. Bapak ngambilnya sendiri dari penyalur itu harganya berapa? Itu 9, kalau kertas 93. Itu kemodalannya itu udah 12 lebih. Soalnya kan sekarang 12.5-an. Kalau kita jual 12 tuh minim. Jadi nggak nyampe modal. Berarti kalau Bapak jual Rp120.000 itu Bapak menanggung kerugian juga ya, Pak. Jadi lebih baik berhenti. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancara dengan kami pagi ini. Dan itulah tadi wawancara saya dengan salah satu pedagang daging sapi di Pasar Palmerah yang menurut banner yang ada di belakang saya masih akan berhenti aktivitas perdagangan hingga 12 Agustus 2015. Demikian, kembali ke studio. Yanka Katria melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Terima kasih. Pedagang daging sapi sebagai sebuah kesalahan. Terkait tingginya harga daging sapi khususnya di Jabodetabek dan Jawa Barat, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan menelaah kembali ketersediaan pasokan daging sapi dengan permintaan pasar serta impor daging sapi. Kemarin ada yang memberikan masukan bahwa kita nggak bisa jual sapi karena sapi impor. Ya kan, ada peternak sapi menyampaikan bahwa kami nggak bisa jual sapi karena sapi impor. Oleh karena itulah kami langsung harus melakukan evaluasi semuanya. Sebetulnya berapa besar sih yang ada di tanah air kita ini, sapi-sapi kita ini, itu yang ada di peternak lokal. Saya sudah minta Bulog untuk segera melakukan operasi pasar dan izin impor sapi kuartal ketiga. Dan apa yang dilakukan oleh asosiasi pedagang itu adalah salah besar, karena itu bagian menghasut dan mengganggu roda pergerakan ekonomi nasional kita.
Rangkaian daging sapi adalah sebuah kesalahan terkait tingginya harga daging sapi, khususnya di Jabodetabek dan Jawa Barat. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan menelaah kembali ketersediaan pasokan daging sapi dengan permintaan pasar serta impor daging sapi. Kemarin ada yang memberikan masukan bahwa kita nggak bisa jual sapi karena sapi impor. Iya kan, ada peternak sapi menyampaikan bahwa kami nggak bisa jual sapi karena sapi impor. Oleh karena itulah kami langsung harus melakukan evaluasi semuanya. Sebetulnya berapa besar sih yang ada di tanah air kita ini, sapi-sapi kita ini, gitu, yang ada di peternak lokal. Saya sudah minta Bulog untuk segera melakukan operasi pasar dan izin impor sapi kuartal ketiga. Dan apa yang dilakukan oleh asosiasi pedagang itu adalah salah besar, karena itu bagian menghasut dan mengganggu roda pergerakan ekonomi nasional kita. Informasi selanjutnya. Setelah sempat stabil, harga jual daging sapi di pasaran kembali mengalami kenaikan. Hal itu mengakibatkan turunnya omset para pedagang hingga 20%. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 TV Cikal Multazam yang sudah berada di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, Cikal, selamat pagi. Saat ini, Cikal, berapa harga jual daging sapi per kilo di pasar yang Anda berada saat ini? Selamat pagi, Wiki. Dan harga daging sapi untuk saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sebelumnya seharga Rp90.000 hingga Rp110.000 pada saat bulan Ramadan yang lalu atau pasca Lebaran. Dan saat ini terpantau harga sudah naik signifikan, yakni di kisaran harga Rp130 hingga Rp140.000. Ini berdampak kepada sepinya pembeli, sehingga pada saat ini kami tidak menemukan satupun pedagang yang menjual daging sapi di pasar tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur. Bersama saya sudah ada salah satu pembeli yang sudah ada di tempat ini. Kita berbincang sebentar, Wiki. Selamat pagi, Mas, dengan siapa? Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak Daryanto. Pak, Mas, ini kan harga daging sapi naik. Sampai sekarang tidak ada lagi yang jual sapi nih, daging sapi. Apa nih tanggapan dari Mas? Ya, sebagai rakyat kecil lah, harapannya harganya seperti turunin lah. Sebelum Lebaran aja, masa 100.000 nggak ada, ini 130 keberatan lah bagi rakyat biasa kayak gini. Ini cukup kesulitan ya untuk mencari daging sapi ya sampai sekarang. Terlalu berat, Pak. Nggak, inilah bahannya. Itu kan bahan pokoknya kan itu terlalu berat kalau harga segitu. Baik, ada harapan khusus atau yang ingin disampaikan kepada pemerintah mungkin terkait dengan langkanya daging sapi pada hari ini, Mas? Ya, harapannya buat pemerintah, ini harga cepat diturunin aja lah kayak biasanya aja. Ini kalau 130 ya terlalu berat lah. Baik, terima kasih Mas Dirino akan selamat. Iya. Seperti itu, Wiki, ada harapan dan sebelumnya ada keluhan juga yang disampaikan oleh sejumlah pembeli yang ada di sini. Mereka tentu saja mengharapkan bahwa harga daging sapi cepat kembali normal seperti biasanya, dan juga ketersediaan dari daging sapi terutama di pasar tradisional ini cepat ditanggulangi masalah seperti ini. Dan kami juga mencatat pada hari ini kami mendapatkan informasi bahwa akan ada kunjungan dari pihak terkait, yakni dari Bulog dan juga dari Kementerian Perdagangan, untuk tentu saja ada upaya-upaya untuk menstabilisasikan harga daging dan juga menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini. Wiki? Ya, Cikal, selain masalah ketersediaan dari daging sapi sendiri, dari pantauan Anda sejauh ini apa lagi hal yang kemudian menyebabkan kenaikan harga jual dari daging sapi tersebut? Ada hal yang paling krusial menjadi indikasi adanya langkanya daging sapi dan juga tingginya harga jual daging sapi. Di antaranya adalah ketersediaan daging sapi lokal yang belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat di Jakarta dan juga seluruh di Indonesia, karena memang ada pengurangan impor daging sapi yang itu adalah kebijakan dari pemerintah. Kami mencatat pada tahun 2015 ini ada penurunan stok atau kebijakan dari impor daging sapi dari luar
negeri, yakni pada kuartal pertama di mana pemerintah menetapkan ada 100.000 ekor sapi, lalu pada kuartal kedua ada 250.000 ekor sapi, sementara untuk kuartal ketiga yang terakhir ada 50.000 ekor sapi yang diimpor dari luar negeri. Dan ini berdasarkan dari keyakinan dari pemerintah bahwa stok sapi atau stok daging sapi dari dalam negeri bisa mencukupi dari kebutuhan warga masyarakat Indonesia. Sementara memang ada kenaikan dari kebutuhan daging sapi itu sendiri sekitar 8,5% pada tahun ini, Wiki. Dan dicatat kebutuhan untuk seluruh di Indonesia mencapai 640.000 ton daging sapi, atau pada khususnya untuk daerah Jakarta ini ada 60 ton kebutuhan daging sapi per harinya. Tentu saja ini harus cepat diselesaikan oleh pihak terkait, mengingat daging sapi merupakan kebutuhan salah satu bahan dasar pokok makanan yang sangat dibutuhkan bagi warga masyarakat Indonesia. Wiki. Ya, baik Cikal, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Cikal Multazam dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.